إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di majelis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid, bukan di tempat yang tidak baik, bukan di tempat yang sia-sia, bukan di tempat yang haram, tapi tempat yang terbaik di muka bumi ini, di masjid. Setelah kita menjalankan salat maghrib berjamaah, kita gunakan waktu kita sebentar saja hingga Isya untuk belajar tentang agama ini. Bapak Ibu, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan Dialah Rabb, Tuhan yang berhak untuk dipuji karena telah memberikan kepada kita hidayah, petunjuk untuk memeluk agama Islam ini. Agama Islam ini agama yang benar, sempurna. Selain Islam kebatilan. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah itu hanya Islam. Begitu juga Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agama tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun dia itu baik di dunia, tidak akan diterima oleh Allah amal perbuatannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. Merugi di sini maksudnya masuk neraka. Karena dia memilih agama yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim. Rasulullah bersabda, "Wallazi nafsi Muhammad biyadihi." Demi jiwa Muhammad di tangannya. Maksudnya Nabi bersumpah demi Allah, "La yasma'u ahadun min hadhil ummah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah seorang pun dari umat ini mendengar tentang namaku, kemudian dia tidak beriman dengan risalah yang aku bawa ini, sampai dia mati dipastikan dia termasuk penghuni neraka. Nah, inilah hadirin sekalian, kita wajib bersyukur karena kita memeluk agama Islam ini. Di luar sana bahkan jumlahnya banyak, miliaran manusia belum merasakan hidayah Islam ini. Karena hidayah murni itu hak Allah Subhanahu wa taala. Yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki dan menyesatkan hambanya yang Dia kehendaki. Sehingga begitu pentingnya kita ini mendapatkan hidayah sampai setiap hari kita sholat
Setiap dari rakaat kita minimal 17 kali kita minta hidayah kepada Allah, diberikan petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Hanya saja Bapak Ibu, masih di antara kita ini kurang merenungi ayat ini. Karena begitu mahalnya hidayah ini sampai kita berdoa. Dan Nabi juga berdoa. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan aku hidayah dan berikan aku sikap yang lurus dalam bermuamalah. Itu doa Nabi. Nabi juga mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikan aku ini hidayah, wat tuqa dan ketakwaan, wal afaf dan kemuliaan, kehormatan, tidak minta-minta kepada orang, ya. Wal afaf wal ghina dan kecukupan. Ini doa Nabi, hadirin sekalian. Memang hidayah ini murni dari Allah. Hidayah tidak bisa dibeli dengan uang, dengan jabatan, ya, dengan apapun dari harta benda. Kalaulah hidayah itu bisa diberi dengan uang, maka orang akan beli hidayah. Walaupun harganya miliaran pun manusia siap membeli hidayah itu. Karena hidayah akan mengantarkan kepada surga. Hidayah akan menyelamatkan dari siksa api neraka. Hidayah membuat orang bahagia, hatinya tenang. Hadirin sekalian, begitu mahalnya hidayah ini. Kalau Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi dan rasul yang lainnya, Bapak Ibu, itu hanya bisa menjelaskan, menerangkan, memberikan motivasi, ya, merangkul, menyuruh untuk berbuat ini, berbuat itu, melarang jangan berbuat ini, berbuat itu. Tapi manusia punya kehendak-kehendak. Ya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang dia ingin, maka dia beriman. Barang siapa yang jiwanya menginginkan kufur, ya tetap dalam kekafiran. Ya, tetapi setiap keyakinan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan berkeyakinan, mau jadi orang kafir silakan, tapi siap-siap untuk diadili oleh Allah. Karena Allah hanya menginginkan kita sebagai muslim. Karena Allah menjelaskan banyak dalam ayat, termasuk di antaranya surah Ali Imran ayat 102 itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya, hidayah ini mahal hadirin sekalian. Hidayah tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang yang khusus yang Allah cintai. Balillahu an yamunna 'alaikum bil iman. Allah lah yang berikan kepada kalian iman, hidayah iman, bukan yang lain. Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi yang sabar, menasihati keluarganya. Toh anaknya, istrinya tidak mendapatkan hidayah. Anak istrinya dipastikan mendapatkan siksa di neraka jahanam. Padahal ayahnya seorang nabi, hadirin sekalian. Begitu juga istrinya Nabi Lut berkhianat, tidak mendapatkan hidayah, dia termasuk penghuni neraka. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارِ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Allah memberikan permisalan
orang-orang kafir. Siapa mereka? Yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Tidak mendapatkan hidayah, berkhianat kepada suami-suami mereka, dipastikan mereka masuk neraka, hadirin sekalian. Begitu juga ayah daripada Nabi Ibrahim tidak mendapatkan hidayah, mati dalam keadaan kafir memeluk agama kaumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang mulia, akhlaknya baik, sabar, berdakwah dengan lemah lembut. Pamannya Abu Lahab tidak mendapatkan hidayah. Bahkan pamannya lagi Abu Talib, paman yang baik ini, tidak mendapatkan hidayah. Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW mendatangi pamannya yang lagi sekarat dalam keadaan sakratul maut, Abu Talib ini. Dan Nabi mengatakan di telinganya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhaju bika indallah. Ini kalimat aku akan jadikan hujjah di sisi Allah nanti. Aku akan tolong kamu. Ucapkan la ilaha illallah sampai akhir daripada hidupnya. Dia lebih memilih agama kaumnya, agama syirik jahiliyah, tidak mau menyembah Allah. Tak dapat hidayah. Nabi sedih, hadirin sekalian. Nabi berusaha berdoa. Nabi mengatakan, la astaghfiranna laka lima lam unha anhu. Aku akan mohon ampunan untukmu, wahai pamanku, selama aku tidak dilarang. Tapi Allah kemudian mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Pamanmu tidak bisa. Allah yang berikan hidayah kepada hambanya yang dia kehendaki. Ini menunjukkan hakikat hidayah, yang beri hidayah Allah, hadirin sekalian. Ini yang disebut dengan hidayah taufik wal ilham. Hidayah taufik wal ilham, hidayah yang Allah masukkan langsung ke dalam hati manusia. Malaikat tidak bisa, Nabi tidak bisa, manusia tidak bisa. Allah berikan langsung kepada hambanya hidayah, taufik wal ilham namanya. Walaupun seseorang terkadang di sekitarnya kekafiran, kezaliman, tapi kalau Allah kasih hidayah, dia masuk Islam, menyembah Allah. Buktinya istrinya Fir'aun, Asia binti Muzahim, sekitarnya orang-orang kafir, suaminya sekafir-kafirnya manusia di muka bumi ini, mengaku sebagai Tuhan. Bayangkan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia berkata kepada rakyat Mesir. Istrinya beriman, makanya Allah buat permisalan. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Allah berikan permisalan kepada orang-orang yang beriman. Contohnya imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Dia beriman kepada Allah walaupun konsekuensinya dia harus menjadi korban keyakinannya. Dia harus dieksekusi, disiksa bisa-bisan sama Fir'aun. Tetap dia beriman. Dia berdoa di dalam kamarnya, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga dan jauhkan aku dari Fir'aun dan orang-orang yang zalim. Ini doanya siapa? Asia binti Muzahim. Dikasih hidayah, hadirin sekalian. Ini penting hidayah ini. Sampai penduduk surga sudah mendapatkan surga, mereka bilang apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada
wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka berkata alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami hidayah sehingga kami bisa masuk surga ini. Dan kami tidak akan mendapatkan ini kecuali hidayah dari Allah. Begitu mahalnya hidayah, hadirin sekalian. Begitu mahalnya Pak, hidayah. Hidayah taufik wal ilham. Para nabi, para rasul, ulama, kiai hanya memberikan petunjuk. Ini namanya hidayatul irsyad wad dilalah. Hanya memberikan petunjuk, hadirin sekalian. Hidayatul irsyad wal bayan wad dilalah. Tapi terkadang begitu banyak, hadirin sekalian, wasilah hidayah. Masjid banyak, ta'lim banyak, tapi orang tidak mendapatkan hidayah. Malas datang ke masjid, malas belajar, bayangkan. Malas untuk bertanya, sibuk dengan dunia. Begitu mahalnya hidayah ini. Makanya hadirin sekalian, yang penting kita ini adalah akhir hidup kita kalau bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir hidup kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu doa Nabi. Ya Allah, jadikan akhir ucapanku meninggalkan dunia ini dengan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Inilah hidayah, hadirin sekalian. Maka kita harus banyak berdoa agar mendapatkan hidayah, terutama hidayah yang paling penting, hidayah tauhid. Hidayah apa? Tauhid. Tidak berbuat syirik. Hidayah bisa datang ke masjid untuk salat jamaah. Ini hidayah dari Allah. Kalau nggak ada hidayah, kita nggak mungkin datang ke masjid ini. Apalagi habis kerja. Makanya Rasulullah SAW ketika perang Tabuk, bukan perang Tabuk, perang Khandaq, sambil membawa batu, menggali parit, Nabi mengatakan, wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, seandainya Allah enggak memberikan kita petunjuk ini, kita enggak mungkin hidup dengan jalan yang lurus. Kita tidak mungkin bersedekah, kita tidak mungkin salat. Alhamdulillah, Allah memberikan hidayah kepada kita, hadirin sekalian. Kalau enggak, kita mungkin di tempat-tempat yang dimarahi oleh Allah, laknat. Tempat-tempat yang enggak bagus. Ini hidayah. Saat ini kita seperti ini, bisa salat maghrib, hidayah dari Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang belum mendapatkan hidayah. Melihat masjid saja, dilalui masjid tapi tidak mampir. Padahal di sinilah iman, hadirin sekalian. Di masjid inilah ada ketenangan. Kita didoakan ribuan para malaikat. Di sinilah ada rezeki. Orang di sana mencari rezeki. Di luar sana meninggalkan salat. Sampai ngelembur. Pingin dapat fulus. Tapi mereka lupa di masjid ada rezeki. Ada rezeki, Allah berikan rezeki, hadirin sekalian. Tapi bagaimana caranya kita tahu. Allah kasih rezeki, jangan khawatir, hadirin sekalian. Allah yang ngasih rezeki, bukan yang lainnya, hadirin sekalian. Kalau kita minta kepada Allah agar kita diberikan apa? Rezeki. Ya. Ada juga, hadirin sekalian, hidayah maksudnya di sini adalah hidayah umum, hidayah ammah. Allah memberikan kepada makhluk semuanya hidayah, tapi hidayah umum. Apa maksudnya di sini? Allah menciptakan makhluk ini, menciptakan kita, menciptakan hewan, tumbuhan untuk kita. Kemudian Allah berikan kita hidayah sehingga kita bisa mencari rezeki, bekerja, memenuhi kebutuhan hidup kita yang pokok, makan dan minum. Hatta binatang, ini hidayah umum berlaku kepada orang kafir maupun kepada orang mukmin, kepada binatang, sehingga tidak ada binatang yang kelaparan. Semuanya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hidayah umum.
Ini hanya berlaku untuk hal dunia saja. Untuk apa? Dunia saja, hadirin sekalian. Sebagaimana Allah berfirman, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhan kami, Nabi Musa ketika ditanya oleh Fir'aun, Ya Musa, wa ma rabbukum? Man rabbukum? Siapa Tuhanmu? Aku juga Tuhan loh Musa, kata Fir'aun begitu, Bapak Ibu. Musa mengaku Tuhan. Aku juga Tuhan. Ya Musa, ini kerajaanku. Ini tentara-tentaraku yang banyak. Wa ma rabbukum? Apa Tuhanmu dan siapa Tuhanmu? Maka Musa tidak menjawab Allah. Tidak menjawab apa? Allah. Kalau dia menjawab Allah, khawatir Fir'aun akan mengatakan aku juga Allah. Tapi Musa cerdik. Dia mengatakan Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dengarkan ya Fir'aun, Tuhanku yang telah menjadikan sesuatu penciptaannya, makhluk-makhluk yang diciptakan, menjadikan yang lain, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, kemudian diberikan hidup, diberikan hidayah untuk mencari rezekinya, diberikan rezeki, disiapkan semuanya. Kau mampu itu memberikan rezeki kepada burung, kepada binatang yang di lautan, ikan-ikan di lautan, mampu kamu. Jadi Nabi Musa diajak dialog ketuhanan oleh Fir'aun, disekak mat sama siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kalau kamu bisanya apa ya Fir'aun? Bisa kamu menumbuhkan pohon-pohon? Bisa kamu memberikan makanan kepada ikan-ikan yang di laut? Kepada binatang-binatang? Kepada manusia semuanya? Baru itu Tuhan. Kalau kamu bisa seperti Tuhan. Tidak bisa ngomong Fir'aun. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diajak dialog sama Namrud, raja yang kafir, hadirin sekalian. Namrud mengatakan, aku adalah Tuhan, Tuhanmu ya Ibrahim. Tuhanmu bagaimana? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbil ladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Baik, aku juga bisa. Uhyi wa umit. Ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan, mematikan. Kata Ibrahim, contohnya bagaimana? Dia mengambil dua narapidana. Di hadapannya dipenggal salah satunya, yang satunya dihidupkan. Lihat, aku bisa mematikan, bisa apa? Menghidupkan. Kata Nabi Ibrahim, hanya itu. Tayyib, dengarkan ya Namrud. Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku Allah bisa memunculkan matahari dari timur. Bisa enggak engkau menerbitkan matahari dari barat? Geleng-geleng kepala. Manusia ini bodoh, hadirin sekalian. Kok mengaku Tuhan, enggak percaya sama Tuhan? Bayangkan. Bodoh manusia, menunjukkan kebodohan. Hari ini kita dipertontonkan orang-orang bodoh, ya, nggak tahu ingin merusak agama Islam, tapi kelihatan bodohnya itu. Kelihatan apa? Bodohnya. Mengaku sebagai Tuhan. Ya, diriku juga ada Tuhan di sini. Karena tidak belajar, belum dikasih apa? Hidayah. Hadirin sekalian, lihat di sini kita diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialog-dialog tentang ketuhanan. Ya, Tuhanku bisa memunculkan matahari terbit itu dari timur. Bisa enggak engkau menerbitkan matahari dari barat? Pagi hari, kalau sore kan terbenam, pagi hari boleh, bisa enggak? Diam langsung. Hadirin sekalian. Nah, itulah hidayah, hadirin sekalian. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mohon hidayah. Hidayah bisa menjalankan amalan ini. Setelah mendapatkan hidayah Islam, kita mohon hidayah agar bisa belajar agama Islam ini. Bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Karena berapa banyak orang sudah Muslim, tapi tidak mau belajar. Ya, sehingga amalannya enggak sesuai dengan Rasulullah SAW. Begitu banyak orang ngaku Muslim, tapi amalannya enggak sesuai dengan
amalan Nabi, petunjuk Nabi. Ya, mengikuti agama nenek moyangnya. Padahal ngaku apa Muslim. Ya, tidak bisa hadirin sekalian. Kita hidup ini ikuti petunjuk Nabi. Ada enggak dasarnya? Ya, kita melakukan amalan. Kalau enggak ada, jangan. Itu sia-sia nanti. Begitu banyak umat Islam belum mendapatkan hidayah secara luas. Ya, hanya puasa Ramadan, hanya itu aja. Tapi yang lainnya belum dikasih hidayah secara luas. Ya, sehingga kita lihat bagaimana banyak kaum muslimat, gadis-gadis kaum muslimat tidak memakai jilbab, belum dikasih hidayah. Berapa banyak ngaku muslim enggak sholat, bayangkan. Berapa banyak yang mencuri, korupsi, enggak dikasih hidayah. Masih bermuamalah ribawi, belum dikasih hidayah. Hadirin sekalian, lihat orang-orang yang dikasih hidayah luar biasa sekali. Ya, Umar bin Khattab dulunya itu musuh Islam, mencari Rasulullah, mau dibunuh Rasulullah itu. Hanya Allah putar hatinya sedikit saja, masuk Islam, menjadi orang-orang yang kuat dalam membela umat Islam. Umar bin Khattab. Ya, begitu juga Khalid bin Walid, ini musuh besar Nabi. Dia termasuk panglima orang-orang kafir ketika perang Uhud. Dia menjadi panglima dan berhasil memporak-pandakan kaum muslimin sampai Nabi luka. Pimpinannya siapa waktu itu orang kafir? Khalid bin Walid. Masuk Islam, hadirin sekalian. Datang ke Rasulullah, dicium tangan Rasulullah. Kenapa? Karena dia sadar Rasulullah dan umat Islam diperangi habis-habisan, enggak kalah-kalah. Justru jumlahnya tambah banyak. Putus asa dia. Berarti ada sesuatu ini. Langsung dia masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal anaknya juga Ikrimah, komandan pasukan Quraisy, masuk Islam, hadirin sekalian. Masuk Islam. Diampuni sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan, dia yang berikan dana besar setiap peperangan-peperangan Quraisy melawan Rasulullah. Di balik itu yang memberikan dana besar dan memimpin perangan adalah Abu Sufyan. Masuk Islam, hadirin, dikasih hidayah oleh Allah SWT. Tapi ada orang-orang yang tidak dikasih hidayah. Memang itu hak Allah. Yahdillahu may yasha wa yudillu may yasha. Mau apa sudah? Ya, ingat, kita hanya menyampaikan. Sampaikan. Mereka menerima, enggak menerima, bukan urusanmu. Bukan urusanmu ya Muhammad. Bas sampaikan saja. Sampaikan ayat, sampaikan hadis, diterima, alhamdulillah. Enggak diterima, kamu sudah menjalankan amanah. Wa ma 'alaika ilal balah bas. Kamu hanya menyampaikan. Mau yang hadir banyak sedikit, sampaikan ini, ilmu ini. Tapi yang nyampaikan itu, yang disampaikan yang hak. Qala Allah wa qala Rasul. Mereka menerima enggak ada masalah. Sampaikan, nasihati. Din Islam nasihat. Agama Islam ini nasihat. Hadirin sekalian, nasihat. Ada orang dinasihati, alhamdulillah nerima. Enggak diterima, enggak ada masalah. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menasihati langsung diterima, ada yang menasihati enggak diterima. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Itu bukan waktu sedikit. Siang dan malam. Dan dia ini bukan orang bodoh, orang fasih dalam berbicara. Pilihan-pilihan Allah itu, nabi-nabi itu dari sisi nasab tinggi, dari body, badannya sehat, kuat, dalam sisi pembicaraannya fasih, akalnya cerdas. Nabi Nuh enggak ada yang salah. Dia berdakwah 150 tahun, hanya dapat 80 orang. Hadirin sekalian, ada yang mengatakan 80 orang itu yang terbanyak, ada yang mengatakan cuma 12 orang. Bayangkan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ngaji hadir satu stadion, Masya Allah. Yang hadir satu stadion, puluhan ribu yang hadir, alhamdulillah. Ya, ada orang tak banyak, sedikit. Ada seorang ahli tafsir namanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di bin Nasir As-Sa'di, yang bukunya sampai sekarang diterjemahkan ke seluruh banyak bahasa. Tafsirnya ringkas, padat, bagus.
ilmunya ternyata berkembang setelah dia meninggal dunia. Dia punya murid 10, berkurang-kurang 3. Yang 3 pun malu untuk belajar. Dipanggil, kenapa kamu nggak datang? Nggak, saya malu ya Syekh, cuma kita bertiga aja. Nggak apa-apa, duduk di sini, saya ajari kamu. 3 muridnya di ulama besar sekarang, hadirin sekalian. Nggak ada masalah. Ya, Allah berikan hidayah tidak semua orang, hadirin sekalian. Apalagi ilmu secara mendalam. Beberapa orang saja. Kita dulu sering membuka kajian-kajian bahasa Arab. Awalnya 100 orang anak-anak muda ikut belajar, daftar. Setelah belajar, ada aja alasannya. Ada yang masih kuliah, ada yang masih macet di jalan, tinggal 50 orang. Tinggal 25 orang. Tinggal 10 orang. Tinggal 5 orang. Bubar habis itu, malu. Ya, banyak sekarang. Hadirin sekalian, tidak mudah memang untuk belajar agama ini. Ya, hanya orang-orang yang punya iman yang kuat, yang tenang ketika di masjid belajar agama. Ya, karena ini adalah cobaan, hadirin sekalian. Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta hidayah kepada Allah, terutama bisa istiqamah. Terutama hari ini zaman fitnah, hadirin sekalian. Bermacam-macam orang berbicara. Ada orang ateis berbicara. Ada orang sekularis berbicara. Ada orang liberalis berbicara. Video, kita tinggal buka saja. Makanya banyak orang terpengaruh. Ada orang murtad. Dan ini sudah disinyalir oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi dalam hadis Muslim? Badiru bil a'mal. Segera kalian beramal. Segera, jangan nunggu nanti ke masjid nanti aja, kalau saya sudah enak badan, sudah ini, sekarang saya masih sibuk, nanti aja. Enggak sekarang ke masjid. Nanti aja kok saya belajar, sekarang ini masih. La badiru bil a'mal, kata Nabi. Segera kalian beramal saleh. Fitanan kaqita'il mudlim, sebelum datang fitnah seperti potongan yang gelap, potongan malam yang gelap. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsu mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bisa jadi orang itu sorenya baik, masih muslim, paginya kafir, murtad. Hadirin sekalian, kena fitnah, lihat YouTube, bingung dia, akhirnya murtad, masuk agama lain. Gak kaget sekarang, karena jiwanya labil masian. Ya, sangat disayangkan. Dia kalau mati seperti itu murtad, neraka selamanya. Neraka selamanya. Dia terfitnah mencintai seseorang. Dia cinta betul. Orang ini non muslim, ngikuti, murtad. Bayangkan, para orang tuanya mendidik dia mulai kecil. Terjadi di zaman ini. Sebaliknya, bisa jadi paginya dia itu baik, dia muslim, kena fitnah teman-temannya karena harta bendanya, jabatannya, murtad. Apalagi di media sekarang ada yang mengatakan semua agama sama, semua baik, semuanya menuju surga. Bayangkan, bingung lagi dia akhirnya. Bingung. Ya, makanya kita selalu berdoa, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang balikkan hati, kuatkan hatiku, tetapkan hatiku dalam agamamu ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kata Nabi, la tusyrik billah wa in qutta'ta aw hurrikta. Jangan kamu keluar dari agama Islam ini walaupun kamu dicincang, dimutilasi badanmu, ya, dibakar hidup-hidup. Jangan sampai murtad. Itu pesan Nabi, hadirin sekalian. Ya, hidayah ini mahal dan semuanya akan mati. Diingatkan, tapi kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meluk agama Islam ini sampai mati, surga kita, diampuni dosa kita, dikasih hidayah tauhid. Maka tauhid ini penting. La ilaha illallah.
kandungan la ilaha illallah ini. Apa itu la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang berat disembah secara benar kecuali Allah. Itu keyakinan kita. Tidak ada Tuhan. Pertama, nafi, meniadakan segala bentuk Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Batil. Illallah. Isbat, hanya Allah Tuhan itu. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia harus meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Masa dia mengatakan, menyamakan agama orang menyembah berhala sama dengan orang menyembah Allah? Hadirin sekalian, orang menyembah jin, syaitan sama dengan menyembah Allah. Semua agamanya sama. La, ini akidah batil ini. Siapapun yang ngomong. Maka ini zaman fitnah. Kadang yang ngomong tokoh-tokoh, bayangkan. Ngomong seperti itu. Salah dalam memahami apa? Agama ini. Makanya perlu kita ini banyak belajar agar dapat hidayah dari Allah SWT. Dijemput ini hidayah. Di mana hidayah? Di masjid-masjid ada hidayah. Di mana lagi ada hidayah ini? Baca Quran. Ya, banyak berdoa kepada Allah, itu hidayah. Kita jemput hidayah hadirin sekalian. Teman yang baik, jangan teman yang buruk. Teman yang baik, agamanya baik, akhlaknya baik, itu yang kita jadikan teman. Karena teman ini punya pengaruh. As-sahib sahib. Teman ini bisa mempengaruhi. Hadirin sekalian, hati-hati. Nabi yang mengatakan seperti itu. Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Orang itu bersama agama temannya. Lihat, dia berteman sama siapa? Gara-gara temannya dia murtad. Gara-gara temannya keperawanannya hilang. Bayangkan. Gara-gara teman. Gara-gara teman dia enggak sholat. Gara-gara teman dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tuanya yang melahirkan dia. Teman, hati-hati. Ya, harus cari teman yang baik. Jangan hanya cari teman di internet. Ya, hidupnya dalam dunia maya. Kita harus hidup juga dalam dunia yang ada sekarang ini, hadirin sekalian. Hidup dunia yang nyata. Karena dunia maya banyak tipu-tipu ini. Banyak fitnah-fitnah. Walaupun sisi lain banyak hal-hal yang positif. Kalau orang tahu, di sana banyak channel-channel Islam. Ya, banyak nasihat-nasihat. Kalau orang tahu, hadirin sekalian, apa namanya itu? Channel-channel yang bagus. Ya, maka dia alhamdulillah dapat hidayah. Seperti itu. Nah, ini pentingnya hidayah, hadirin sekalian. Ada orang yang dikasih hidayah sampai dia mati dalam keadaan sebagai muslim. Ada yang kemudian dia justru keluar daripada agama Islam, murtad. Ya, karena kebodohannya dia tidak mau belajar, hadirin sekalian, sehingga apa namanya, dia mencabut ya hidayah yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini memang hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, yahdillahu may yasha wa yudillu may yasha. Allah memang punya kehendak untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan juga Allah punya kehendak menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau Allah sudah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Hatta Nabi, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah. Nabi menangis, ayahnya, pamannya ini yang dia cintai, Abu Thalib ini mati dalam keadaan kafir, menangis, memohon ampun, langsung ditegur sama Allah. Ya Muhammad, la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun, tidak bisa. Hidayah hak Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati. Maka kita berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang kokoh, yang kuat, terutama pada zaman-zaman seperti sekarang ini. Ya, paham ya insyaallah Bapak Ibu ya. Barangkali di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Kami berikan waktu diskusi, silakan. Silakan yang ingin diskusi dengan Ustaz atau ingin bertanya, ada yang belum jelas atau ada yang beri masukan. Ada Bapak sekalian.
dari Allah langsung gitu. Mungkin manusia kan tadi ada sempat di akhir-akhir dijelaskan kita harus mencari ya, mencari ya. Usaha kita sampai seberapa misalkan terhadap keluarga juga gitu ya, untuk menyampaikan hidayah gitu ya. Atau kita mencari hidayah itu sampai seberapa atau rutin atau bagaimana gitu. Itu diperjelas. Hidayah, hadirin sekalian, macam-macam ya hidayah itu. Hidayah pokok Allah berikan kepada kita percaya dengan Islam ini sehingga kita memeluk Islam. Kemudian kita minta hidayah juga agar bisa memahami petunjuk-petunjuk Nabi. Namanya sunnah-sunnah Nabi. Ya, cara muamalah menurut Nabi itu bagaimana? Cara sholat, cara mendidik anak menurut Nabi itu bagaimana? Karena Nabi ini yang diutus oleh Allah yang harus kita ikuti. Kalau kita ikuti Nabi, betul-betul Nabi, maka kita akan apa? Selamat, bahagia, dunia wal akhir. Tapi kalau kita tidak mengikuti Nabi, kita akan binasa. Mencoba untuk bikin-bikin sendiri, kita akan binasa. Makanya Imam Ahmad ketika ada seorang berdoa, Allahumma amitni alal Islam. Dia mendengar orang berdoa, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam. Kata Imam Ahmad, tambah sunnah. Tambah apa? Sunnah. Artinya, ya Allah, amitni al-Islam was sunnah. Karena Islam pokok benar, tapi setelah itu banyak syariat-syariat Islam yang harus mengikuti apa? Nabi. Hadirin sekalian. Banyak orang beramal tapi tidak ada dasarnya. Tidak ada apa? Dasarnya. Nabi mengancam ini amalan tertolak. Ikuti aku. Cara sholat, cara zikir, ya, cara berpakaian, cara berpolitik, cara bermuamalah secara keseluruhan, ikuti aku. Ya, jadi lebih luas lagi. Nah, kita sampai kapan terus kita mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mampu berpegang teguh ya dengan hidayah itu dan menjalankan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ilmu, hidayah ini, hidayah itu, terus hadirin sekalian. Artinya disuruh belajar kita ini. Belajar itu kita dalam rangka mencari apa? Hidayah. Para ulama belajar mencari hidayah. Ya, Jabir bin Abdullah mencari hadis sebulan dia berjalan dari Madinah sampai ke Irak dalam rangka mencari hidayah. Satu hadis itu menjelaskan Islam hidayah. Hadirin sekalian, ada yang sampai kencing darah sakit cari satu hadis. Bayangkan kita alhamdulillah sudah dikumpulkan hadis-hadis ini, Quran diterjemahkan apa luar biasa. Kita tetap harus banyak belajar. Kalau kita kosong diisi oleh setan kita ini. Kosong, banyak kosongnya diisi oleh setan. Kamu ini, kamu harus gini, keluarlah kamu. Jangan di rumah aja berbuat dosa maksiat. Loh, kok berbuat dosa maksiat? Iya. Hidup ini pasti ada dosa, terus ada taubat. Jangan lupa itu. Lihat falsafah setan. Falsafah setan. Disuruh buat maksiat. Nanti kamu taubat, jangan khawatir. Makanya Allah itu Ghafur Rahim. Bayangkan. Dipikir mudah orang itu keluar dari jerat-jerat setan. Ketika orang berbuat maksiat akan terbiasa dia. Dengan apa maksiat? Susah. Orang terbiasa di tempat-tempat maksiat ajak ke masjid, males. Duduk sebentar aja seperti ini ada api, hadirin sekalian. Berat. Ya, setan mengatakan, ayo berbuat maksiat sedikit aja, enggak apa-apa, kau masih muda. Ya, bukankah Allah itu Maha penerima tobat? Tobat nanti, jangan masalah. Ini bahaya. Makanya kalau kosong diisi oleh setan. Daripada kosong kita belajar agama. Datangi itu orang-orang saleh, datangi masjid itu. Baca Quran, zikir pagi dan petang, ini hidayah. Kita ajarkan ini kepada keluarga kita, anak kita, hadirin sekalian. Kita didik anak kita. Ya, mulai kecil. Begitu mungkin ya jawaban kita. Ya. Baik, terima kasih, jazakumullah khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.